Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pada hari Selasa bahwa ia telah menyetujui gencatan senjata selama 2 minggu dengan Iran, kurang dari 2 jam sebelum tenggat waktu yang ia tetapkan bagi Teheran untuk membuka kembali Selat Hormuz atau menghadapi serangan luas terhadap infrastruktur sipil. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC menegaskan telah menghancurkan 6 kapal Amerika Serikat di pelabuhan Al-Shoyuh, Kuwait. Serangan ini dilancarkan pada Jumat 27 Maret 2026. Guys, ini 6 kapal perang Amerika Serikat ludes, hancur, tenggelam teman-teman, diserang oleh rudal Iran. Ini diketahui 6 kapal perang Amerika Serikat ini lagi parkir di Kuwait dan dijadikan target empuk oleh rudal-rudal balistik dan juga hypersonic Iran. Informasinya sih yang saya dapatkan, 3 dari 6 kapal perang Amerika Serikat ini berhasil ditenggelamkan dan sisanya 3 lagi sudah tak layak digunakan. Ini tentu menjadi sebuah kabar yang cukup menggembirakan, terutama bagi Anda, para pendukung negara Iran dan juga Om Putin ya. Karena ini menjadi salah satu pembalasan. Sebelumnya Amerika pernah menargetkan salah satu kapal perang Iran yang baru saja pulang latihan bersama teman-teman dari Sri Lanka kalau nggak salah informasinya. Kapal perang Iran tersebut ditenggelamkan oleh salah satu kapal selam AS di perairan internasional. Nah, ini tentu menjadi sebuah pembalasan dari Iran kepada Amerika Serikat dengan hancurnya 6 sekaligus teman-teman kapal perang Amerika Serikat. Ini informasinya yang saya dapat. Korps Garda Revolusi Iran IRGC menegaskan telah menghancurkan 6 kapal AS di pelabuhan Al-Shoyuh, Kuwait. Serangan ini dilancarkan pada Jumat 27 Maret 2026 malam. Akibat serangan ini, 3 kapal diantaranya tenggelam dan beberapa sisanya terbakar dan rusak berat. Pasukan IRGC melakukan serangan gabungan skala besar dan menargetkan posisi-posisi yang berkaitan dengan AS dan Israel di Kuwait dan Uni Emirat Arab. Serangan ini bagian dari gelombang ke-84 operasi True Promise keempat. Serangan Iran di Uni Emirat Arab menghantam daerah pesisir dekat Dubai. Serangan diluncurkan dengan rudal balistik dan rudal jelajah yang melibatkan total 380 proyektil. Wah, gila juga teman-teman. Operasi IRGC ini menargetkan titik-titik kumpul para perwira unit drone AS di sepanjang pantai Teluk. IRGC juga berhasil menghancurkan aset-aset taktis milik Angkatan Laut AS. IRGC mengumumkan bahwa mereka juga telah menargetkan pangkalan udara Prince Sultan di Arab Saudi, yakni pangkalan udara Al-Kharj. The Wall Street Journal melaporkan pada Sabtu 28 Maret 2026 bahwa setidaknya 12 tentara AS pesawat pengisian bahan bakar militer Amerika rusak akibat serangan Iran di pangkalan Prince Sultan. Serangan ini menandai setidaknya kedua kalinya pangkalan udara Prince Sultan dihantam rudal dan drone sejak perang yang dimulai pada 28 Februari 2026. Oke teman-teman, kita mau lihat dulu footage-nya seperti apa dan mudah-mudahan nggak kena pembatasan ya, karena kita bakal tampilkan videonya. Nah, kalau misalnya kena pembatasan ya mohon maaf, mungkin nanti bakal di-blur. Kita coba dulu deh, kita tayangkan ya, kita angkat di kajian online. Yuk, simak dulu informasi selengkapnya. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC menegaskan telah menghancurkan 6 kapal Amerika Serikat di pelabuhan Al-Shoyuh, Kuwait. Serangan ini dilancarkan pada Jumat 27 Maret 2026. Akibat serangan ini, 3 kapal diantaranya tenggelam dan beberapa sisanya terbakar dan rusak. Pasukan IRGC melakukan serangan gabungan skala besar dan menargetkan posisi-posisi yang berkaitan dengan Amerika Serikat dan Israel di Kuwait serta Uni Emirat Arab. Serangan ini adalah bagian dari gelombang ke-84 Operasi True Promise 4. Serangan Iran di Uni Emirat Arab menghantam daerah pesisir di dekat Dubai. Serangan diluncurkan dengan rudal balistik dan rudal jelajah yang melibatkan 380 proyektil. Operasi IRGC ini juga menargetkan titik-titik kumpul para perwira unit drone Amerika Serikat di sepanjang pantai Teluk. IRGC juga berhasil menghancurkan aset-aset taktis milik Angkatan Laut Amerika Serikat. IRGC mengumumkan mereka juga telah menargetkan pangkalan udara Prince Sultan di Arab Saudi, yakni pangkalan udara Al-Kharj.
The Wall Street Journal melaporkan pada Sabtu 28 Maret bahwa setidaknya 12 tentara Amerika Serikat terluka. Pesawat pengisian bahan bakar militer Amerika Serikat juga rusak akibat serangan Iran di pangkalan ini. Serangan ini menandai setidaknya kedua kalinya pangkalan udara Prince Sultan dihantam rudal dan drone Iran sejak perang dimulai 28 Februari silam. Media pemerintah Iran merespons gencatan senjata sementara yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Salah satu media Teheran menyebut penghentian serangan selama 2 pekan yang diambil Trump sebagai kemunduran memalukan dari retorika keras anti-Iran yang sebelumnya dilontarkan oleh Washington. Media pemerintah Iran tersebut bahkan menurunkan tajuk utama yang menyebut Trump menerima syarat Iran untuk mengakhiri perang. Media yang berafiliasi erat dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC, Tasnim News Agency juga mengumumkan gencatan senjata oleh Trump. Tasnim melaporkan gencatan senjata selama 2 minggu telah disepakati antara Iran dan musuh-musuhnya dengan beberapa syarat tertentu. Dalam laporannya, Trump disebut memberikan ruang waktu untuk membuka jalan menuju kesepakatan yang lebih permanen. Namun, terkait rincian teknis dari kesepakatan tersebut masih akan diumumkan oleh pihak Iran. Diberitakan sebelumnya, Trump secara mengejutkan mengumumkan kesepakatan gencatan senjata sementara dengan Iran selama 2 pekan. Keputusan ini diambil setelah adanya diskusi intensif dengan kepemimpinan Pakistan yang bertindak sebagai mediator dalam konflik AS Israel dengan Iran. Sebelumnya, Trump mengancam akan meratakan Iran apabila Teheran tidak membuka kembali Selat Hormuz. Ia menetapkan tenggat pada Selasa 7 April 2026 pukul 20 zona waktu Eastern Time pesisir timur AS, alias pada Rabu 8 April 2026 pukul 3.30 waktu Teheran. Melalui unggahan di platform Truth sosialnya, pada Selasa 7 April 2026 waktu AS, Trump menyatakan bahwa gencatan senjata tersebut akan berlaku jika Iran setuju untuk membuka kembali lalu lintas di Selat Hormuz secara penuh. Trump menegaskan bahwa langkah ini akan menjadi sebuah gencatan senjata 2 sisi. Namun ia memberikan syarat mutlak agar kesepakatan ini berjalan, yakni melakukan pembukaan Selat Hormuz secara lengkap, segera, dan juga aman. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengeklaim telah berhasil memukul mundur kapal serbu amfibi LHA-7 milik Amerika Serikat. Momen itu terjadi saat IRGC melancarkan serangan rudal terhadap pangkalan komando industri militer, operasional dan logistik Amerika Serikat dan Israel. IRGC mengatakan serangan dalam gelombang ke-98 operasi True Promise 4 itu juga menargetkan kapal kargo Israel SDN-7 dengan rudal jelajah. Lantas, seperti apa gelombang serangan baru IRGC tersebut? Melansir Tasnim News Agency, IRGC mengeklaim telah melakukan serangan rudal yang menargetkan pangkalan komando industri militer, operasional, logistik, dan infrastruktur milik Amerika Serikat dan Israel. Serangan itu merupakan gelombang ke-98 dalam operasi True Promise 4 yang dilancarkan Iran terhadap musuh-musuh mereka yang diumumkan Senin 6 April 2026. Pada fase pertama operasi tersebut, unit Angkatan Laut IRGC secara tepat menargetkan kapal kargo Israel SDN-7 dengan rudal jelajah. Serangan itu membuat kapal terbakar hebat setelah hancur. Laporan yang sama juga mencatat serangan rudal balistik Iran menghantam pusat-pusat strategis di Haifa, perusahaan kimia, dan pabrik-pabrik di Be'er Sheva,
serta lokasi pasukan militer di Petah Tikva. Lokasi-lokasi itu terdampak setelah sistem pertahanan udara canggih Israel tidak mampu mencegat rudal-rudal tersebut. Selain itu, IRGC juga menyatakan kapal serbu amfibi LHA-7 milik Amerika Serikat yang membawa lebih dari 5.000 pelaut dan marinir serta helikopter dihantam rudal Iran yang cepat. Serangan itu memaksa kapal mundur jauh ke Samudra Hindia bagian selatan. Serangan lain dari operasi ofensif tersebut juga menyasar pusat produksi drone gabungan Uni Emirat Arab dan Israel bersama dengan sejumlah pesawat yang ditempatkan di pangkalan udara Ali Al-Salem. Angkatan Laut IRGC menyebut mereka memantau lalu lintas di Selat Hormuz dan aktivitas di perairan Teluk Persia. Setiap pergerakan kecil oleh pihak musuh disebut akan menghadapi tanggapan tegas dari Angkatan Militer Iran. IRGC menyatakan Selat Hormuz tak akan sama seperti sebelum perang, terutama bagi Amerika Serikat dan Israel. IRGC mengeklaim pihaknya berada pada tahap akhir persiapan operasional untuk tatanan baru di jalur pelayaran krusial tersebut. Pernyataan itu muncul beberapa hari setelah Komite Parlemen Iran menyetujui rancangan undang-undang untuk memberlakukan biaya transit pada kapal yang melewati jalur perairan tersebut. Laporan media Iran menyebutkan proposal tersebut mencakup biaya transit yang harus dibayar dalam mata uang nasional Iran. Selain itu, ada larangan transit untuk Amerika Serikat dan Israel, serta pembatasan terhadap negara-negara yang berpartisipasi dalam sanksi sepihak terhadap Teheran. Di sisi lain, Wakil Bidang Komunikasi dan Informasi di Kantor Kepresidenan Iran, Mehdi Tabatabai membeberkan syarat untuk membuka kembali Selat Hormuz. Tabatabai mengatakan selat strategis itu akan dibuka hanya setelah pendapatan Iran dari biaya transit sudah menutupi kerugian akibat perang. Ia turut mengkritik keras Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang terus membual meski sudah memulai perang skala penuh di kawasan tersebut. Pemerintah Iran melontarkan tuduhan tajam terhadap Amerika Serikat dengan menyebut Washington sengaja menghancurkan pesawat militernya sendiri. Tuduhan ini muncul setelah Iran mengklaim berhasil menembak jatuh 2 jet tempur Amerika Serikat dalam operasi militer terbaru. Juru bicara Komando Militer Gabungan Iran, Ebrahim Zolfagari, menyatakan bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk menutupi kegagalan di lapangan. Ia menyebut langkah itu sebagai upaya menjaga citra militer Amerika Serikat di mata publik. Televisi pemerintah Iran juga menayangkan rekaman yang diklaim sebagai puing-puing pesawat Amerika Serikat, termasuk 1 pesawat transportasi dan 2 helikopter yang dihancurkan dalam operasi penyelamatan. Insiden ini berkaitan dengan operasi penyelamatan pilot Amerika Serikat yang dilaporkan terluka parah setelah pesawatnya ditembak jatuh. Militer Amerika Serikat disebut mengerahkan puluhan pesawat bersenjata untuk mengevakuasi personil tersebut dari wilayah pegunungan. Seorang pejabat senior Amerika Serikat mengungkapkan bahwa operasi tersebut juga melibatkan taktik informasi, termasuk penyebaran kabar yang menyesatkan untuk mengacaukan pihak lawan. Namun, di sisi Iran, narasi yang berkembang justru menuding operasi itu sebagai bagian dari skenario untuk menutupi kerugian yang lebih besar. Di tengah situasi yang memanas, Presiden Amerika Serikat meningkatkan tekanan terhadap Teheran. Ia mengancam akan melancarkan serangan terhadap infrastruktur vital Iran jika negara tersebut tidak memenuhi tuntutan, termasuk terkait akses jalur strategis di kawasan. Ancaman tersebut mencakup target seperti pembangkit listrik dan jembatan.
Bahkan, peringatan keras disampaikan bahwa Iran bisa menghadapi konsekuensi serius jika tidak segera merespon tuntutan tersebut. Pernyataan ini menambah eskalasi ketegangan yang telah berlangsung selama lebih dari 5 minggu sejak operasi militer gabungan dimulai. Sejumlah pejabat Iran menanggapi pernyataan Presiden Amerika Serikat dengan kritik terbuka. Menteri Kebudayaan Iran Sayyid Reza Salihi Amri menilai sikap tersebut tidak konsisten dan sulit dipahami. Misi Iran di Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menyebut ancaman terhadap infrastruktur sipil sebagai indikasi serius yang berpotensi melanggar hukum internasional. Sementara itu, keberhasilan Iran menjatuhkan jet tempur Amerika Serikat menjadi perhatian karena dinilai menggunakan pendekatan yang tidak biasa. Ya, teman-teman, sudah kita simak ya informasi lengkap barusan bagaimana Iran ini berhasil menggempur 6 kapal perang dari Amerika Serikat. Kita juga melihat bagaimana ini puing-puing 7 jet tempur Amerika yang juga berhasil dieliminasi. Tentu ini menjadi kerugian yang sangat besar bagi Amerika Serikat. Ya, gimana menurut kalian teman-teman setelah nonton video barusan? Punya pendapat lain? Coba tulis deh di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.